jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini, spesial tanggal 16 Maret 2021, tepatnya di hari Selasa ya, di minggu ketiga di bulan Maret. Oke, sebelumnya apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat, ya, portofolionya sehat-sehat, semua usaha, karir, pekerjaan semua lancar-lancar saja. Amin. Nah, lalu jangan lupa ucapkan syukur apapun yang terjadi ya di market kita sehari terakhir gitu ya, di hari Senin. Ya, baik itu suka ataupun duka, apapun itu kita tetap patut mensyukuri. Ya, saya sudah ceritakan kemarin betapa pentingnya kita bersyukur. Oke, jadi apapun yang terjadi selalu ada yang bisa kita syukuri, selalu ada hikmah yang bisa kita ambil. Itu dulu. Ya, lalu saya juga mau ucapkan permohonan maaf. Ini suaranya masih trouble kayaknya ya. Padahal saya ini ngomong udah teriak-teriak gitu ya, udah full power. Tapi nggak tahu kenapa di rekamannya ini kok kecil gitu. Pada saat di-upload di YouTube saya nggak tahu kenapa kecil. Nah, ini tes lagi. Harusnya sih udah gede ya. Karena saya pakai earphone, ya saya pakai headphone pun ini udah gede sekali suaranya di headphone saya. Dan mic-nya posisinya juga sudah saya dekatkan. Harusnya sih suaranya gede ya, bahkan kalau teman-teman lihat ini sudah nyampe zona kuning. Biasanya kan setahu saya zona kuning ini ya zona bagus ya. Intinya peralatan saya sudah yang memadai lah ya, maksudnya mic-nya pun yang di atas 3 juta lebih gitu kan. Ya, untuk mendukung teman-teman nontonnya lebih mantep aja kayak gitu. Tapi ya karena saya juga gaptek ya, maklum lah ya, kita orang jadul ya, nggak paham gini-ginian, jadi masih suka salah setting ya. Jadi mohon maklum ya, namanya hidup gitu kan, pasti kita banyak melakukan kesalahan. So yang penting ialah kita rubah kesalahan tersebut ya, agar tidak diulangi lagi. Jadi sama seperti saham. Oh, gua cut loss saham ini. Oke, cut lossnya gara-gara apa? Oh, ternyata gara-gara dia break support. Nah, nanti berarti kita sudah tahu ke depannya kalau saham yang break support ya dihindari. Atau misalnya, oh, gua loss gara-gara bandernya jualan, gua masih hold. Nah, berarti kan kita ada satu ilmu baru bahwa oh, ketika bander jualan gua harus ikut jualan. Nah, itu kan ilmu. Ya, jadi kita tidak jatuh ke lubang yang sama. Jadi sama nih konsepnya antara saham ataupun kehidupan sehari-hari. Maka dari itu saya selalu bilang juga ya, Anda trading saham ya, Anda trading saham itu kurang lebih sama seperti Anda menjalani kehidupan. Ya, bagaimana Anda menjalani kehidupan. Kalau di kehidupan Anda gak disiplin waktu, gak teratur, gak memanage kehidupan dengan baik, pasti kehidupan Anda kacau. Sama seperti di saham, kalau money management Anda tidak diatur sedemikian rupa, kalau marketnya lagi jelek, Anda akan kebingungan, Anda akan pusing, Anda akan marah-marah karena portofolio Anda itu pasti merahnya parah. Tapi kalau Anda manage, setidaknya meminimalisir loss-loss yang ada. Yang harusnya gede jadi lossnya cuman kecil, yang harusnya loss kecil jadi nggak loss, jadi BEP misalnya, break even point, impas. Dari yang BEP jadi cuan tipis, yang dari cuan tipis jadi cuan gede. Itu kan manage, jadi sama ya. Semoga teman-teman lebih tersadarkan, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di VVIP gitu ya, kalau di VVIP ya teknik beli kita pun nggak asal beli, itu ada teknik piramidnya. Ya, saya ajarin pakai piramid money management dan teman-teman pada praktekin, dan mereka sangat merasakan benefitnya bahwa piramid ini sangat amat krusial. Apalagi di market yang lagi on off dan sideways seperti ini, sangat krusial teknik piramid ini. Ya, jadi di VVIP ini kita benar-benar support teman-teman yang mau belajar gitu ya, dan mau jadi trader bener ya di VVIP. So, buat Anda yang mau coba join ya sebelum harga naik per 1 April gitu ya, Anda silakan Anda silahkan join ya Telegram kami. Saya sampai lupa mau ngomong. Join Telegram kami, linknya ada di description. Nanti silakan chat ke asisten saya, staff Silent ya, si Ricci, nanti diproses. Ya, coba dulu aja 1 bulan. Kalau tidak cocok ya tidak usah perpanjang ya. Anda join pun Anda menyumbang 3.000 rupiahnya disumbangkan untuk sedekah. Jadi ya, for information, salah satu program FTA ialah misalnya nih Anda join 150.000 sebulan. Nah, 3.000 rupiahnya disisihkan dan diakumulasikan nih jadi beserta member-member yang lain. Misalnya ada 2.500 member, nanti digabung di akhir bulan ya, 2.500 kali 3.000 kan 7,5 juta, itu saya donasikan melalui kitabisa.com. Jadi Anda join, Anda turut berbuat baik ya. Baru join pun Anda sudah bersedekah. So, jadi ya win-win solution lah, Anda dapat benefit double. Kurang lebih seperti itu.
Oke, kalau sudah paham ya, kita lanjut ya. Sudah 5 menit pembukaan refreshing mindset biar Anda jadi orang yang benar. Ini pun introspeksi saya sendiri. Saya ketika ngomong saya introspeksi biar saya juga merimain, oh iya ya, gue harus jadi orang yang baik, gue harus jadi orang yang ini, gue harus jadi yang ini. Seperti itu. Jadi saya introspeksi diri saya sendiri juga. Ya. Oke, market sesuai prediksi saya, hati-hati marketnya nggak kuat ya. Lagi-lagi prediksi saya tepat bahwa ya sebenarnya tepat nggak tepat sih ya sama aja lah ya. Yang penting Anda tahu Anda harus ngapain, itu lebih penting gitu kan, daripada kita predik, wah ini prediksi gue tepat, tapi kita nggak antisipasi, kita nggak ngelakuin apapun, ya sama aja bohong. Ya jadi kurang lebih seperti ini. Ya ini mouse saya agak licin. Oke, nah jadi kalau Anda lihat market ini kan saya sudah bilang dalam zona big sideways-nya ya, dari range 6150 sampai 6400, dan sesuai predik bahwa market ketahan ya di sekitar 6380 sampai 6400 ya. Bahkan per hari ini hari Senin dia cuma mentok 6387, nggak kuat, langsung drop ya, bahkan penutupan drop. Jadi kalau kita cek bahwa candle-candle seperti ini menunjukkan tekanan jual yang lebih tinggi lagi. Ya, jadi potensinya memang saya sudah predik ya untuk morning briefing hari Senin, potensinya skenario memang seperti ini. Dia nggak kuat ya, bisa closing merah, Selasanya lanjut koreksi dulu. Ini probability koreksi untuk hari Selasa menurut saya cukup tinggi. Nah, tapi mungkin tekanan jual ada di awal perdagangan. Ya mungkin maybe sampai sesi 1. Nah, tapi untuk closing ya saya nggak yakin juga 100% dia akan merah. Ya, bisa saja merah tapi merah tipis. Jadi kalau kita cek di sini kan ada area gap juga nih. Ya, kalau Anda cek di sini kan ada area gap di sekitar 6276 sampai 6298. Ya, jadi ini ada area gap yang menurut saya area gap yang cukup besar ya. Jadi kalau kita cek di sini ada area gap yang cukup besar menurut saya. Ya, di sini ada area gap yang cukup besar, teman-teman. So, kalau dia bisa nyentuh 6276 dari 6324, maka chance market ini drop sekitar 1%. Maybe ya mungkin besok maksimal correction mungkin 1%. Ya, ini berpapasan juga dengan area support gitu ya. Ada area support di 26280-an. Ya, 6280, 6290 berpapasan juga dengan Bollinger tengahnya. So saya rasa sih change market koreksi ini lebih tinggi ya, dan mungkin ke sini. Tapi selagi dia masih kuat di atas 6280-an, saya rasa masih prospek untuk naik. Ya, jadi Anda gak usah khawatir bahwa secara teknikal ya memang lanjut correction, ya habis lanjut correction mungkin dia masih akan sideways, ya mungkin masih akan sideways baru perlahan naik lagi. Ya, jadi kalau kita cek, ini dia punya Bollinger juga mulai kebuka ya, tandanya ya mungkin akan terjadi kelanjutan tren ya, baik itu downtrend ataupun uptrend. Jadi kita tinggal tunggulah Selasa nanti gimana. Yang jelas mungkin opening tekanan jual mungkin masih cukup tinggi. Ya, tapi nggak usah panik, selagi saham-saham yang teman-teman pegang bagus silakan. Ya, Dow-nya pun oke ya, ya kalau Dow-nya kuat bertahan, bursa Eropa juga kuat bertahan gitu ya. Itu sih nggak ada masalah. Tapi kalau kita lihat dari bursa Asia ini udah mulai koreksi ya. Saya sudah bilang bahwa yang patut diwaspadai ialah koreksi di bursa Asia. Jadi kalau kita cek bursa Asia, ini majority ini drop ya, Shanghai gitu ya 0, bahkan Tokyo pun cuma 0,17 ya, India minus gitu ya. Ini kita JCI Jakarta Composite Index minus 0,53 ya, dan lain-lain sebagainya. Ini majority drop, bahkan Filipina ini drop 2,6%. So mayoritas kebanyakan correction ya, jadi nggak heran ya kalau memang market kita keikutan dari bursa regional. Nanti kita tinggal tunggu ya, bursa Europe dan bursa Amerika nanti malam gimana ya. Lalu untuk komoditas sendiri, oil masih lanjut naik ya. Lalu untuk oil sendiri juga mungkin CPO selamat ya. Agriculture saya sudah notes kemarin di morning briefing kemarin. Anda yang sudah trade di saham-saham BWPT gitu kan sempat naik banyak ya, happy cuan ya. Tapi ya memang harus kita waspadai ialah koreksi sehat yang mungkin terjadi
Ya jadi mungkin banget koreksi sehat ke range 3.800 3.900, tapi selagi itu koreksi sehat ini masih oke. Dan ya Anda kalau mau trade saham-saham CPO, ya Anda cari titik entry pada saat dia koreksi. Ya kayak contoh kan Lesti Simpe ini kan rata-rata chartnya udah kurang mendukung. TBLA ya, ini chartnya bentuk hammer gitu ya, inverse hammer. BWPT gitu kan, ini Anda bisa antri di bawah. Ya untuk area belinya Anda tentuin sendiri saja. Tapi selagi so far ini masih uptrend, ya let's your profit run, ya ikutin arus. Tapi waspada dengan waspada dengan koreksi sehat yang mungkin terjadi di CPO. Ya lalu Anda juga bisa cek tinsnya, coba kira-kira tinsnya masih melemah ya, melemah tipis. Nikelnya juga saya rasa nikel dan tins ini masih akan dalam zona sideways menurut saya. Ya saya sih bukan trader komo ya, tapi kalau kita cek dari sini kan simply kita lihat bahwa ini masih range sideways. Ya, ini masih range sideways di sekitar ya maybe 16 ribuan gitu ya, 15.000 sekian sampai 16.500-an. Jadi masih range sideways-nya. Ya kalau kita cek nickel futures masih dalam range sideways. Ya jadi maka dari itu ya emiten-emiten nickel tins ya maybe akan masih mengalami sideways pendek ya ketika rebound. Ya sesuai saya bilang, habis rebound dia akan sideways. Ya seperti itu. Jadi ya kalau Anda, saya sudah info, hati-hati ya tins ARB, Antam correction sehat ya, Inco singgah ya, Inco stabil, Harum coba ya, Harum koreksi. Jadi mereka biasanya akan sideways nih teman-teman ya, biasanya mereka akan sideways gitu ya, mereka akan sideways ya. Apakah lanjut turun? Saya rasa belum tentu, kecuali komonya drop ya. Nih kalau tiba-tiba drop lagi ke 15.000 ke 16.000, mungkin Anda bisa panik. Tapi kalau tidak, saya rasa dia akan sideways ya, mungkin belum naik tapi dia akan sideways ya, bergerak di dalam range yang sama. Nah ini tinggal Anda tentuin, Anda decide apakah Anda mau hold, mau sell, mau buy, mau cicil beli, itu terserah Anda ya. Jadi kalau kita cek ya. Oke, kita langsung ke pembahasan ini dulu deh ya. Ini sudah jam berapa nih? Sudah 12 menit. Kita masuk ke pembahasan dulu. Siapa tahu nanti pasti ada yang nanya Antam tins ya, jadi nanti kita sekalian bahas. Oke, Inco ya, saya percepat saja karena tiap hari saya bahasnya Inco, Antam tins, bosen juga ya, bosen juga. Nah kalau dicek Inco bagus ya, ini big accumulation. Apakah asing? Kita cek. Wih, Inco ya, wow, asing ya, asing beli di pasar reguler harusnya ya. Ya that's why Inco kuat ya, Inco kuat nggak drop ya karena dibeli asing. Asingnya masuk lumayan di Inco. Wah ini sih bagus ya, dari chart oke ya, patokannya ya di sini. Ini kan area support ini ya, di 4.300 4.400 kan, ini support 1 ya. Lalu di sekitar 4.500-an ya, ini kan ada support juga. Jadi ini posisi di support. Nah dan kalau kita hitung ya maybe ya ada potensi potensi technical rebound ya. Technical reboundnya di mana Om? Ya kalau kita cek dari Fibonacci retracement ya di sini ya, di sekitar 5.000-an maybe. Ya ini targetnya di sekitar 5.000-an, kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih 4.800 sampai 5.000-an ya. Jadi ini target target reboundnya. Tapi habis rebound ya hati-hati, dia akan lanjut koreksi. Kalau tidak kuat lanjut naik ya. Inco bagus ya, rata-rata beli bandar di 4644. Memang sudah untung dikit ya, hati-hati. Takutnya nih asing-asing yang memang cuman fast trade ya. Kalau fast trade siap-siap dia kayak model tins langsung jualan ya. Ini YU jualan 350.000 loh ya, maka saya bilang hati-hati. Tins pantauan YU, kalau YU jualan cabut ya. Selamat lah Anda kalau nonton info yang saya berikan ya, Anda selamat. Setidaknya loss pun nggak loss gede ya, seperti itu. Request waran, oke, waran saya skip ya. Anda kalau mau belajar waran di STAC Batch 5 saja ya. Sudah open registration kelas belajar saham. Detailnya Anda bisa tanya ke staff saya ya. Batubara sedang naik demand, prospek batubara dan pengaruh terhadap Indi, Epicuan Om, ESA, WMUU
ya. ESA cuan ya, meskipun bukan rekom sih, tapi tadi banyak yang nanya ya. WMUU juga menu kita ini juga sudah saya share kemarin 9% ya, cuan gratis yang Anda nonton VVIP. Selamat ya. Pegas keras Elsa plus era kapan SS belum dapat info ya. Saya belum dapat info ya. Apa teman-teman sudah dapat info? Saya nggak tahu ya. Kalau ada dapat info bisa chat di kolom komentar. Sudah disetujui, tapi tanggal pelaksanaan belum. Setahu saya belum, tapi sudah disetujui setahu saya di RUPS kemarin ya. Keras kita cepat aja ya. Keras masih dalam zona big sideways ya, tapi Anda sudah bisa cicil beli, batas di 650 ya. Kenapa ingat Om? Ya karena member sering konsul keras, jadi saya ingat. Elsa juga sama, batas di 380 ya. Elsa baru menarik kalau bisa di atas 410 menurut saya ya. Elsa baru menarik kalau bisa di atas 410 ya. Kalau belum bisa di atas 410, dia masih akan dalam rentang sideways ya. Pegas masih dalam range sideways. Untuk Pegas dia sih posisi udah di support. Anda kalau mau spekulasi silahkan ya. Elsa GJTL Breeze di daerah support ya. Ini daerah support nih ya. Ini dia daerah support, Anda bisa spekulasi buy ya. Adro ASI ini banyak ya. Saya jawab pertanyaan-pertanyaan yang dijawab singkat dulu deh. Plan DDW BBSSW Warren saya skip, namun untuk plan itu kan saham akselerasi ya teman-teman. Di Instagram kami sudah dijelaskan ya. Itu adalah program dari BI untuk UMKM ataupun startup kecil gitu ya. Perusahaan-perusahaan kecil yang asetnya 50 miliaran ke atas ya, 50 sampai 250 miliar itu bisa listing. Oke, jadi memang ya pertama batas arah ARB-nya 10% ya, dan setahu saya bisa sampai 1. Jadi nggak ada batas 50 ya. Kalau 50 kan itu saham yang saham utama, papan utama gitu ya. Nah, tapi papan utama dan pengembang. Nah, yang akselerasi itu bisa di bawah 50 ya. Jadi Anda bisa cek di Instagram kami ada. Nah, INPCW kapan? Nah, kalau INPCW dan INPC ini suspend mungkin bisa 1 bulan lebih. Tergantung apakah korporasinya itu ada ngadain public expose. Biasanya salah satu syarat emiten yang disuspend itu open gembok sama B, itu mereka harus adain namanya public expose ya, PUBEX istilahnya. Nah, nanti di PUBEX mereka jelasin tuh ini alasan kenapa harga sahamnya naik signifikan. Apakah ada aksi korporasi, apakah ada isu terkait fundamental sehingga harga sahamnya naik. Nah, nanti di situ jelasin. Kalau memang alasan rasional, open suspend dibuka. Tapi kalau tidak, ya tergantung BI bukanya kapan. Ya, dan saya yakin sih kalau open gembok pasti koreksi. Ya, open gembok pasti koreksi. Ya. Lalu berikutnya Agi, BNI, Inco. Tadi Agi. Saya jawab yang ini dulu ya. Om, Antam ambil di 2300 boleh gak? Boleh aja. Ya, Antam boleh cicil aja. Batas 2000 harusnya kuat sih. Menurut saya sih Antam harusnya kuat. Ya, NATO itu repo. Ya, ini saham repo nih. Anda cek aja lah ya. Biru merah. Birunya gede, ini merah kecil, dan volumenya mirip-mirip. Nah, ini kalau bukan bandar yang pegang nih, apalagi gitu ya. Jadi kalau repo memang agak sulit ya. Bisa dikerek terus, bisa dikerek turun terus. Nah, tapi kalau Anda mau pakai teknikal, ya silakan breakout 720 boleh. Ya. Kalau dibilang akum repo, memang kalau Anda pakai broker summary tap reading ya akum. Pasti, karena bandarnya banyak. Ya, brokernya banyak. Tapi kalau repo ya hoki-hokian. Ya, kalau Anda bisa ngikut repo dia naik-naik terus, Anda profit. Tapi ya hati-hati lah. Ya, sulit diprediksi. Ya. DMMX juga merupakan rekomendasi kami. Selamat ya member VVIP. Nah, untuk DMMX ini volumenya gede karena dia ada tadi dia ada tukar barang gitu ya. Si TP ya, si TP dan YU-nya YU asing. So far kalau Anda cek ya ini menarik ya. Artinya ialah DMMX ini terjadi transaksi asing yang cukup besar. Ya, sekelas emiten DMMX ini kalau ada transaksi segede gini ya menurut saya cukup
ada something. Karena kalau nggak mungkin asing mau berpartisipasi sebanyak ini ya. Lalu kalau kita cek, ini kan awal waktu Moonmology nih ya, yang profit 100% ini di jualan. Tapi habis itu Anda cek akumulasinya adalah 800.000, 300.000 ya. Bahkan terakhir 1 juta. Jadi kalau di total itu sudah 2 juta lot dia akum ya. Rata-rata akumnya pun ya di sekitar 400-an gitu ya, 400 sampai 450-an. Jadi saya merasa bahwa ya ada something lah ya. Dan kalau Anda cek pun 400 kuat. Ya saya di member VVIP selalu bilang DMMX di 400 hajar. Kenapa? Karena ini support kuat. Ya, dan terbukti ya DMMX kuat sekali. Nah, hari ini volumenya meledak nih. Ya, kalau kita cek secara weekly bagus banget. Ya, meskipun ya udah kepentok Bollinger, ya artinya memang masih round correction, tapi secara weekly ya asal dia bisa break 49 ini baik sekali. Ya minimal dia nggak buat low baru di 400 itu sudah oke sebenarnya. Ya jadi patokannya ya di atas 400 silakan. Sementara mungkin masih sideways tapi potensi breakout ke depan masih cukup tinggi. Ya apalagi asing, Anda bisa cek di sini volumenya baru gede. Jadi perjalanan saya rasa masih panjang. Kurang lebih begitu. Ya, DMMX nih kalau mau diceritain dari awal ini panjang. Ya, dulu di morning briefing VVIP saya sampai buat episode untuk ngejelasin Moonmology DMMX tiap hari. Karena ceritanya agak panjang. Bandarmologinya sangat unik. Ya, dan saya nggak bisa ceritain kepanjangan. Dividend Hunter, Demas, PTBA boleh. Ya, di VVIP saya sudah info juga PTBA Anda bisa lirik. Ya, maybe PTBA Demas bagi di sekitar April. Mungkinnya April-Mei dia akan bagi. Ya, Lesip, Teens Plan, udah dijawab. Waran kadaluarsa Om, cenderung naik atau turun? Secara teori turun. Tapi kalau memang misalnya nih waran A, dia maturity date-nya di bulan Maret ini. Tapi bulan Maret kan semua waran lagi pada diterbangin, ya naik. Tapi kalau dia tidak maturity date-nya berada pada saat tidak hype waran, maka mayoritas itu akan turun ke 1. Kedua ke 1 lama-lama hangus. Tapi karena beberapa belakangan ini banyak waran yang diterbangin, lagi musim waran, ya maka waran-waran yang kadaluarsa ikut naik. Ya karena lagi musim. Ya meskipun sudah di penghujung, ya tetap naik. Tapi habis naik pun gak lama langsung turun lagi. Jadi ya hati-hati. Ya, ESA bagus. Ya ini ESA good. Ya, ini ESA saya nggak tahu nih. Akumulasinya gede banget ya. Tapi yang jelas ini big akum banget di ESA. Ya, bahkan akumnya di 270 gitu ya. Breakout juga 272, pas-pasan di arah ya potensi naik besok masih tinggi. Bahkan volume hari ini pun volume tertingginya. Ya dia break volume tertingginya lagi ya harusnya sih potensi naiknya cukup tinggi untuk ESA. Ya, potensi chance naik untuk ESA ini sangat amat tinggi. Ya, ini kan ada info sih katanya mau ke 300 dulu. Ya kalau kuat lanjut ke 400 katanya gitu. Ya tapi ya saya sih ya Anda realistis aja, pasang trailing stop, atur teknikal masing-masing. So far teknikalnya bagus. Ya Anda mau fast trade di ESA besok it's okay. Ya. Main Mika IPCC ada apa Om? Nggak ada apa-apa sih. Saya jarang pantau IPCC sih. Ya tapi dari teknikal bagus nih ya, pola W. Ya, ini pola W, potensi dia ke 700-an secara teknikal. Ya, IPCC kan BUMN. Ya, nah sektor yang Anda bisa lirik ini IMAS, IMJS. Ya ini sektor-sektor otomotif mungkin Anda bisa maintain untuk besok. Jadi IMAS, IMJS gitu ya, GJTL ini Anda bisa lirik. Ya, Om, saham yang cocok buat invest apa nih yang harganya di bawah wajar? Nah, Anda bisa join VVIP Silent Investor. Ya, di sana ya rekom khusus investasi 1 sampai 5 tahun ya. Dan ya potensi multi bagger atau minimal 50%. Jadi salah satu rekom kami bahkan sempat hit 100% dalam kurun waktu ya investasi sekitar 3 sampai 4 bulan. Meskipun turun lagi karena marketnya ikut correction, tapi sempat hit 100%. Ya. INPC kapan? Oke, INPC ya nggak tahu ya, tadi saya sudah jelasin. AGI ya, AGI di atas 1200 hold. Ya, Anda mau hold silakan. Kan nih AGI saya sudah jelasin nih tiap hari. Ya, kan sempat rebound ini. Ya, tunggu aja batas 1200. Ya, ini untuk AGI. Oke, nah berikutnya saya mau info. Ya, jadi saya dapat info penting gitu ya terkait salah satu emiten CPO yang maybe
emiten CPO ini akan dapat berita bagus. Mungkin ya, saya cuma dapat info insider dan ya belum 100% tepat terjadi atau enggak. Ya, nah tapi kalau hal tersebut terjadi, saya yakin harga sahamnya akan melonjak. Ya, ini ada salah satu di emiten CPO. Teman-teman juga bisa spekulasi tebak. Nah, nanti di VVIP saya jelasin infonya apa, sahamnya apa, lalu apa yang harus saya lakukan gitu ya, apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi Anda tebak lah, emiten-emiten CPO yang ada ini mungkin salah satunya mungkin dapat info bagus. Mungkin. Ya, nah kalau Anda mau tahu ya Anda bisa join VVIP, tidak masalah. Nanti ada tonton morning briefingnya, nanti saya jelaskan di sana. Oke, ini banyak banget ya yang request, jadi saya jelasin dulu lah pantauannya. Sektor otomotif Anda bisa lirik, ya, auto, ya, IMAS, ya ini auto juga bagus ya. IMAS, IMJS, ya IMAS, IMJS, GJTL yang bisa lirik untuk perdagangan besok. AGI, BNI, GJTL bagus ya. WIM, nah WIM juga Anda bisa spekulasi gitu ya. Anda bisa spekulasi WIM ya, karena sudah mulai terlihat asingnya akumulasi di sini ya. Jadi kalau Anda cek WIM, nah ini dari kemarin sih dia jualan nih, jualan terus lumayan ya. Kalau di total maybe sudah 200 sampai 300 ribu. Nah, tapi di sini dia sudah mulai akum lagi 2 hari beruntun dikala marketnya masih on off. Dan kalau kita cek WIM gitu ya, ini hari ini ya si BK salah satu yang kerek ini akum, dan CLS. Nah, ini ada yang jualan di WIM CLS. Ini institusi. Ya, saya nggak tahu kenapa dia jualan. Ya mungkin dia sudah cuan, ya wajar dia mau jualan. Nah, tapi YP di sini saya curiga. Ya, YP ini entah kenapa saya rasa kok bukan retail ya. Kok gitu sih, Om? Karena cara YP ini ngegerakin si WIM agak beda dengan YP biasa. Kalau YP biasa itu beli jual, tapi YP ini cukup kompak. So, saya bisa asumsi bahwa di WIM ada broker retail ya, bandar yang masuk ke broker retail itu di WIM. Dan kalau kita cek teknikal bagus, pertama di sideways. Ya dia sudah ketahan di 800, sudah cukup price in gitu ya, menurut saya sudah cukup oke. Sudah cukup jenuh jual juga ya, secara weekly sudah drop. Change ya ini mirip-mirip chart seperti chart tadi DMMX ya. Jadi potensi up-nya masih tinggi. Dan ya Anda mau spekulasi hold sampai dia terbit laporan keuangan silakan. Harusnya WIM ini laporan keuangannya bagus. Jadi WIM mungkin Anda bisa masukkan ke watchlist. Ya, nah untuk CPO saya tidak bahas ya karena ada info insider. Bovin Chen, Sen, coba ya Sen. Oke, ini Anda bisa lirik ya. Ini dia udah buat 3 insight bar di sini ya, harusnya sih besok ada perform. Ya, cuman balik lagi kalau marketnya nggak mendukung, hati-hati. Ya, Sen batasin selagi di atas 200 itu oke. Akra nih oke, sudah istirahat 4 hari gitu ya, sudah hampir 1 minggu correction dan sideways. Anda bisa lirik ya, Medco juga. Ya, tapi entah kenapa oil nggak kuat naik. Ya, jadi ya kalau Anda mau bisa Akranya karena Akra yang breakout. Seperti itu. Ya. Bovin juga Anda bisa pantau ya, ini sudah correction. Cuman ya kalau saya pribadi sih Bovin tunggu dia koreksi lebih sehat lagi. Ya, maybe kalau dapat di 770-an. Ya, di 760 ini boleh. Ya, tapi kalau Anda mau cicil beli silahkan lah Bovin. Ya, menurut saya Bovin masih oke karena di sini volumenya meledak. Ya, ini untuk Bovin. Ya, agro sudah hit TP swing kita ya, rata-rata profit di sekitaran ya maybe 5 sampai 10%. Ya, agro hit 1300, potensi masih oke. Ya, menurut saya potensi agro ini masih oke sih. Ya, target swing bisa ke 1400 lah. Tapi balik lagi ya, Anda harus cek kondisi market karena agak rawan. Ya, tapi so far nih masih oke. Ya, agro kan sudah saya bahas dari kemarin. Ya kan? Agro kan dari kemarin sudah saya bahas dan sudah profit. WSBP oke, konstruksi. Untuk konstruksi saya lihat konstruksi entah kenapa feeling saya sudah mulai mau technical rebound. Ya, WSKT gitu kan, PTPP, Wika. Ini tanda-tanda rebound menurut saya sudah dekat. Ya minimal ada rebound lah. Karena kalau kita cek dari high dia kemarin 2450, ini sudah apa namanya?
sudah kurang lebih 30% ya. Kurang lebih sudah 30% turunnya dari high kemarin ya. Jadi kalau kita cek high-nya misalnya Wika ya 2450 itu sudah drop sekitar sorry ya, sebentar. Nah, ini technical rebound-nya ya, ini potensi technical rebound-nya kalau berdasarkan Fibonacci retracement itu maybe ya ke sini ya. Minimal di atas 1700 dulu deh. Ya, minimal di atas 1700 ya. Kalau kuat di atas 1700 ada potensi ke 1800. Jadi targetnya sekitar 1718. Nah, kalau kita hitung kan dari 2450 ke 1675 itu kan sudah loss kurang lebih 30%-an. Jadi saya rasa akan ada pantulan seperti emiten-emiten dari nikel. Ya, ada pantulan dari emiten nikel. Oke. Ya, apakah ini downtrend? Tidak. Ya, ini masih uptrend secara weekly. Tapi ya saya rasa harusnya koreksi karena sudah sangat oversold secara weekly. Jadi menurut saya sih it's time to buy ya. Ini bisa spekulasi. Anda silakan atur titik entry masing-masing. Ya, Anda silakan salah di titik support. Kalau jebol support ya out. Seperti itu kurang lebih. Ya, Wika, WSKT mayoritas sama. WSBP tadi kan sama kurang lebih. WSBP ya, PTPP, ADI ya, ini kan weekly-nya semua sudah confirm. Jadi kalau kita ngomong weekly ya, kalau tidak minggu ini minggu depan. Jadi ya range 2 minggu ini mungkin akan ada kejutan di construction ya. Harusnya minimal technical rebound. Entah itu dia lanjut turun, setidaknya harusnya dia ada rebound dulu. Harusnya seperti itu. Ya, oke, saya rasa cukup ya. Mohon maaf ini banyak banget sahamnya, saya nggak bisa bahas satu-satu. Tapi beberapa sektor sudah saya bahas gitu ya. Jadi harusnya sih sudah ke cover. Saya rasa cukup. Thank you banget teman-teman semua sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.